Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Topik kali ini lanjutan dari topik sebelumnya tentang perbandingan. Nah, di mana di topik sebelumnya tentang perbandingan bilangan sederhana sudah kita bahas. Ini untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk menentukan suatu perbandingan dari suatu benda, yang pertama ukuran, kita harus membandingkan dari kedua ukuran yang sejenis. Sekarang perhatikan dari gambar binatang di bawah ini. Manakah yang lebih besar? Apa yang harus Anda lakukan untuk menentukannya? Jadi di sini untuk menentukan kedua binatang itu mempunyai ukuran berbeda-beda. Maka dari gambar ini kita bisa lihat mana ukuran yang paling besar. Berarti dari sini bisa kita lihat perbandingan dari kedua ukuran tersebut. Baiklah, di dalam perbandingan di sini yang kita bahas nanti, perbandingan itu ada dua bagian. Yang pertama, perbandingan senilai, dan yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Kembali kepada peserta didik sekalian, apa sih bedanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Atau perbandingan senilai itu seperti apa? Perbandingan berbalik nilai itu seperti apa? Biar lebih jelas kita bahas satu persatu. Perhatikan. Apakah ini termasuk perbandingan senilai? Ya, coba kita lihat. Satu bola kaki harganya 2.000. Satu bola kaki harganya 2.000. Jadi kalau dua bola kaki, di sini ada dua bola kaki harganya 4.000. Tiga bola kaki harganya 6.000. Di sini yang perlu dilihat satu, dua, jadi makin banyak bola kaki, berarti harga makin besar. Jadi bisa kita lihat di sini. Makin banyak bola kaki yang dibeli, semakin tinggi harga yang dibayarkan. Hal inilah yang termasuk perbandingan senilai, yaitu semakin banyak bola kaki yang dibeli, semakin tinggilah harga yang dibayarkan. Seperti inilah soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Oke, perhatikan tabel berikut biar bisa dibandingkan yang seperti apa perbandingan senilai, ya. Perbandingan senilai. Perlu diperhatikan konsepnya. Di sini satu bola kaki harganya 2.000. Dua bola kaki harganya 4.000. Tiga bola kaki harganya 6.000. Artinya kenapa dikatakan senilai? Jika di sini makin besar, makin banyak, ya. Banyak atau makin besar, di sini juga pasti makin besar atau makin banyak. Ya. Maka dikatakan senilai. Ini makin besar, ini juga makin besar. Itulah yang dikatakan senilai. Jadi kalau ada kita temukan nanti jika di sini makin kecil, ini makin kecil, berarti ini juga makin kecil. Senilai. Untuk menentukan perbandingan senilai bisa kita buat dengan perbandingan seperti ini. Misalkan saya ambil 2 berbanding ke 3, 2/3 itu sama dengan 4.000 ya per 6.000. Ini kita kali silang. 2 kita kalikan ke 6.000 sama dengan 3, ini kita kali silang, kita kalikan ke 4.000. 2 kali 6.000 adalah 12.000. Dan 3 kali 4.000 adalah 12.000. Sama. Ya. Ini untuk perbandingan senilai. Boleh juga kita buat seperti ini. 1/2, 1/2. Satu yang ini ya, 1/2 berarti sama artinya dengan 2.000 per 4.000. 2.000 per 4.000. Kita kali silang. 1 kita kalikan ke 4.000, 1 kali 4.000 itu sama artinya dengan 2 kalikan ke 2.000. 1 kali 4.000 yang 4.000 sama dengan 2 kali 2.000 yaitu 4.000. Sama ya. Itulah untuk menentukan nilai dari perbandingan senilai. Jadi untuk rumus matematikanya untuk perbandingan senilai itu sama dengan ya, jika A per B sama dengan C per D, itu dengan B dan D itu tidak sama dengan 0, maka kita kali silang A ke D sama dengan B ke C.
Ya, A ke D 2 ke 6.000, 3 ke 4.000. Sifat inilah dengan perkalian silang. Baiklah, biar lebih jelas kita bahas dengan contoh untuk perbandingan senilai. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Ini perhatikan soal harga telur 3 kg. Saya buat dulu kolomnya harga. Berat untuk telur dan di sini untuk harga. Ada, kita buat bagiannya, kita buat ke dalam kolom biar lebih gampang kita cari. Beratnya untuk 3 kg, 3 kg harganya 6.000. Oke. 5 kg ini harganya berapa? Ini yang ditanyakan. 3 kg 6.000, 5 kg berapa? Jadi kalau di sini secara logika bisa kita cari 3 kg 6.000. Berarti kalau beratnya jadi 5 kg, di sini pasti makin apa? Makin besarkah di sini atau makin kecil? Untuk di sini makin besarkah atau makin kecil? Pasti, karena dia perbandingan senilai, ini makin besar, pasti ini juga makin besar. Maka di sini makin besar, maka bisa kita cari makin besar, ya, maka besar per kecil, berarti sama dengan 5 besar per kecil, 5 per 3 kali 6.000. Sama dengan 5 kali 6.000 sama dengan 30.000. 30.000 per 3.000, 3 sama dengan 30.000 bagi 3 sama dengan 10.000. Maka jawabannya adalah 10.000. Ini bisa kita gunakan seperti ini, ya. Bisa kita gunakan juga dengan perbandingan. Ya, dengan perbandingan boleh 3:5 karena dia senilai, ya. Berarti 6.000 per X yang mau kita cari. Ini misalkan X. Berarti kita kali silang, 3 kalikan ke X sama dengan 5 kalikan ke 6.000. Maka 3 kalikan ke X sama dengan 5 kali 6.000 itu adalah 30.000. Maka X sama dengan 30.000 bagi 3 sama dengan 10.000 rupiah. Sama saja, ya. Boleh kita gunakan dengan ini dan perbandingan, dan bisa digunakan seperti ini. Oke, gimana dengan contoh yang kedua? Tentukan nilai dari X dari pernyataan ini diketahui perbandingan X banding 6 sama dengan 30:72. Ya, kalau seperti ini, X banding atau X per 6 sama itu dengan 30 banding atau bagi 72. Kali silang, ya. X kalikan ke 72 sama dengan 30 kalikan ke 6. Maka X kali 72 sama dengan 30 kali 6 itu adalah 180. Maka X sama dengan 180 bagi dengan 72. 2,5. Oke, inilah untuk penentuannya. Oke, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Jika harga 5 buku tulis, buku di sini harga. Oke, 5 buah buku, 5 buah harganya sama dengan 11.000. Sekarang dikatakan 2 lusin buku tulis. 2 lusin itu berarti 2 kali 12. Kenapa? Karena 1 lusin sama dengan 12, berarti 24. Sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Oke, kita buat konsep yang seperti yang saya katakan tadi. Konsep yang pertama yaitu 5 buku tulis. 5 buku tulis harganya 11.000. 24. Pertanyaan, ini makin besar atau kecil? Makin besar atau kecil? Pasti di sini makin besar. Karena di sini makin besar, berarti besar per kecil. Berarti sama dengan 24 per 5 kali 11.000. Sama dengan, ya, boleh kita matikan 11.000 dibagi dengan 5 sama dengan 2.200. Berarti tinggal kita kalikan 24 kali 2.200. Sama dengan kita kalikan 2.000
Inilah jawabannya. Oke, gimana dengan cara kedua, dengan perbandingan? Kita gunakan dengan perbandingan. 5 banding ke 24. 5 ke 24 sama dengan 11.000 banding ke X, yaitu yang mau kita cari. Ya, kali silang 5X sama dengan 24 kalikan dengan 11.000. Maka 5X sama dengan 24 kali 11.000 itu adalah 264.000. Ya, maka X sama dengan 264.000 bagi dengan 5. Kita bagikan dengan 5. Kita bagikan, maka X-nya adalah ya 52.800. Oke, jadi perhatikan sama. Jadi mana yang lebih gampang peserta didik sekalian, mana lebih gampang dengan cara pertama atau cara kedua? Cara pertama ini kita gunakan jika dia makin besar berarti ini makin besar. Oke. Kita lanjut perbandingan berbalik nilai. Coba di sini perhatikan, amati untuk peserta didik sekalian. Di sebuah kebun berukuran, ada kebun ukurannya 3 kali 3 meter. Diuji kemampuannya jika ini ada 2 kambing dapat menghabiskan rumput selama 10 hari di kebun tersebut. 2 kambing selama 10 hari. Sekarang gimana dengan 4 kambing? Pastinya, jadi makin banyak kambing, pasti rumput makin cepat habis. Ya, pastinya makin banyak kambing, pasti rumput makin cepat habis. Adakah sebuah perbedaan dengan perbandingan yang dibahas sebelumnya? Pasti ada. Di perbandingan sebelumnya, jika di sini 2 kambing, ini 5 kambing, makin besar, pasti di sini makin besar. Sedangkan di perbandingan ini berbalik nilai, kambing makin besar, makin banyak kambing, ini makin kecil. Makin besar, makin kecil. Itulah yang dikatakan berbalik nilai. Makin banyak kambing, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput tersebut. Hal inilah yang termasuk dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, coba kita amati. Dalam tabel dulu di sini kambing, ya, kambing ada 2, maka waktu harinya untuk menghabiskannya ada diperlukan 10 hari. Ya. Sekarang kambingnya makin banyak, 4 kambing. Berarti butuh hari 5 hari. Jadi di sini coba peserta didik sekalian yang perlu diamati. Di sini makin besar, ini makin kecil. Inilah yang dikatakan dengan berbalik nilai. Beda dengan yang sebelumnya, kalau di perbandingan senilai di sini 1, 2 bola tadi ini pasti makin besar. 2000 ini menjadi 4000 ya. Makin besar, ini makin besar. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan. Saya buatkan di sini kecepatan. Ya. Sedangkan di sini waktu. Kecepatannya 90 km per jam. Waktu yang diperlukan 6 jam. Jika kecepatan 90 km per jam, waktu 6 jam. Jika kecepatannya menjadi 60 km per jam. Oke, di sini waktunya berapa? Coba kita pahami ya. Kecepatan mobil, jika kecepatan mobil 90 km per jam berarti kencang. Waktu yang diperlukan adalah 6. Sekarang kecepatannya makin kecil, jadi 60. Berarti waktu yang diperlukan di sini makin besar atau makin kecil? Pastinya makin besar, menjadi lebih besar. Jadi untuk menentukannya, di dalam perbandingan berbalik nilai, karena di sini makin besar, berarti besar per kecil. Berarti 90 per 60
kali 6. Sama dengan, ini bisa mati ya. Matikan, berarti tinggal 10. Maka 90 per 10 jam. Maka sama dengan 9 jam lah yang diperlukan waktu untuk menempuh jika kecepatan 60 km per jam. Oke, yang pastinya makin lebih besar ya. Kalau dia kecepatannya 96 jam, berarti kalau 60 km itu per jam itu berarti 9 jam. Sebanyak 4 orang menyelesaikan pekerjaan selama 30 hari. Ada pekerja itu 4 orang selesai itu 30 hari. 30 hari ya. 4 pekerja 30 hari. Berapa hari pekerja selesai jika dikerjakan 6 orang? Sekarang pekerjanya sudah 6 orang. Berapa hari? Ini yang ditanyakan, berapa hari? Kembali saya tekankan ya peserta didik sekalian. Pekerjanya 4, selesai 30 hari. Jadi kalau pekerjanya 6 orang, berarti tambah. Ya, tambah, makin besar. Berarti pasti selesainya makin kecil. Makin kecil. Ya, 30 hari, nggak mungkin 30 hari lagi. Pasti di bawah 30 hari. Kenapa? Karena pekerjanya sudah 6 orang. Nah, karena di sini makin kecil, berarti kecilnya 4. Kecil per besar, berarti 4, kecilnya 4 per 6 kali 30. Sama dengan, ya, kalau kalikan langsung boleh ya, atau matikan dulu. 30 bagi 6 itu adalah 5, maka tinggal 4 kali 5 sama dengan 20 hari. 20 hari untuk 6 orang pekerja. Inilah jawabannya. Nah, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang pekerja, sebut lagi, pekerja dan hari. Oke. Pekerja 12 selesai dalam 15 hari. Karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam 9 hari. Jadi suatu hal ini harus selesai 9 hari. Berarti pekerjaannya berapa? Ini yang mau kita cari. Sekarang pertanyaannya, coba kita simak. 12 pekerja, 15 hari. Dia mau selesai 9 hari. Artinya makin dipersingkat harinya. Berarti pekerja harus lebih besar. Ini harus lebih besar. Ingat ya. Karena dia lebih besar, berarti besar per kecil. Berarti sama dengan 15 per 9 kali 12. Sama dengan, boleh kita bagi 3, 4. Bagi 3, 3. Sama dengan 15 per 3 kali 4. Boleh juga kita perkecil lagi, ini dibagi 3 bisa 15 bagi 3 itu adalah 5 kali 4 sama dengan 20 pekerja. Oke, jangan di sini ada 20 pekerja, maka jawabannya 20. Salah. Kenapa saya katakan salah? Memang pekerjanya adalah 20. Pertanyaan di sini adalah banyak pekerja tambahan. Ada kata tambahan. Pekerja awal berapa? Pekerja awal itu sudah ada 12 orang. Kita butuh 20. Berarti tambahannya adalah, biar jadi 20, tambahan itu sama dengan 20 kurang 12 sama dengan 8 orang. Berarti kita butuh 8 orang lagi karena 12 orang sudah ada. Inilah jawabannya yang bentuk soalnya seperti ini karena ada kata tambahan ya. Coba dipahami. Contoh yang keempat. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama. Sapi ini makanan ya. Sapinya baru hari. Oke. Untuk
20 ekor sapi, 20 ekor itu 30 hari habis makanannya. Di sini dikatakan makanan untuk 20 ekor sapi itu habis selama 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, sekarang sapi dijual 5 ekor. Oke, sapi pertama berapa? 20. Dijual 5 berarti sisa berapa? 20 kurang 5 sama dengan 15 lah sapinya. Berapa hari makanan itu? Itu yang ditanyakan di sini. Saya bacakan ulang. Makanan yang disediakan pengusaha ternak untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. 20, 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor. Jadi sapi dijual 5 ekor, berarti sapinya tinggal 15. Maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa cukup untuk makan sapi selama. Ini yang ditanyakan. Oke, coba dipahami. 20 sapi bisa dihabiskan makanan selama 30 hari. Jadi kalau 15 sapi, berarti ini makin banyak, makin besar. Kenapa makin besar? Karena sapinya sedikit. Sapinya 20, habis makanannya 30 hari. Jadi kalau cuma sapinya 15, berarti lebih dari 30 hari lah makanan habis. Karena di sini makin besar, berarti 20 besar per kecil. 20 per 15 kali 30. Sama dengan, ini kita matikan. 20 kali 2 sama dengan 40 hari. Ya. Maka makanan tersebut jika dia jadi sapinya 15 habis selama 40 hari. Inilah beberapa contoh yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Jika ada hal yang kurang paham, boleh dibuat di dalam kolom komentar. Di sini saya lampirkan beberapa soal. Silakan berlatih, kerjakan soal tersebut untuk mematangkan kamu pengetahuan tentang perbandingan yang berkaitan dengan perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Terima kasih.